Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Garmini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini, jadi kita malam ke-22 ya. 21 malam ya. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Ya. Kita masuk di sepertiga terakhir ya. Rasanya kita baru mulai kemarin, sekarang sudah tiba-tiba tinggal kira-kira 10 hari lagi. Bapak-Ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau kita ibaratkan hidup kita ini seperti menaiki kereta api, maka stasiun keberangkatannya itu adalah dunia dan stasiun akhirnya tentu adalah akhirat. Nah, kalau itu terdiri dari, kalau kereta api ada rangkaian lokomotif, kemudian gerbong-gerbong dan selanjutnya. Lokomotif yang menjadi penarik utama ya, yang menarik gerbong-gerbong tersebut itu adalah kira-kira tauhid kita. Jadi di Al-Baqarah ayat 256 kita diperumpamakan ketika memegang erat tauhid kita. Fama yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Itu diumpamakan Allah seperti faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Ketika kita mengingkari, ketika kita berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita katakan tidak kepada selain Allah. Kita katakan tidak kepada kekuatan-kekuatan yang itu tidak ada, tapi seakan-akan menyerupai atau berusaha menandingi. Bahasa lainnya adalah tauhid. Fama yakfur bit tauhid, barang siapa yang sudah mengingkari tauhid, wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah, dia seperti faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Urwah, tali yang wuthqa, yang sangat kuat. La infisom, dia tidak ada kerapuhan, tidak akan terlepas. Ya, ini seperti sangat kuat sekali. Inilah tauhid kita. Ya. Jadi ketika kita memulai dengan tauhid, maka itu adalah pegangan yang kuat. Ini seperti kalau kereta api, rangkaian kereta api, yaitu lokomotifnya yang menarik tadi, ya, yang menarik gerbong-gerbongnya. Nah, sekarang kita perhatikan ternyata tauhid kita itu tidak hanya berhenti pada dataran akidah saja. Itu dataran yang paling penting, dimensi yang paling penting. Kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Ya. Itu kalau kata Pak Muhammad Nasir, juga kata Pak Amin Rais ya, yang sedianya ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Beliau titip salam ya, beliau di Jogja tadi sebagaimana disampaikan. Itu pernyataan kemerdekaan ruhaniyah. Karena kemudian kita menjadi manusia yang tidak merasa lebih, juga tidak merasa kurang, tidak merasa superior, tidak merasa inferior. Ya, kita manusia merdeka, manusia tauhid. Nah, kemudian Allah membuat perumpamaan. Ternyata tauhid kita itu ada dimensi yang lebih luas dari akidah tadi. Apa dimensi itu? Dimensi sosialnya, dimensi muamalah ma'anasnya. Kita perhatikan surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Kemudian dilanjutkan 25 bagian awalnya tu'ti ukulaha kulahin bi idzni rabbiha. Jadi tauhid kita itu diumpamakan Allah ya. Jadi ayat itu lihat bagaimana Allah membuat perumpamaan terhadap kalimat thayyibah, kalimat tauhid ini. Apa perumpamaannya? Syajaratin thayyibah, pohon yang indah. Pohon itu berarti sesuatu yang bertumbuh, yang ada progresnya, yang bergerak, ada wujudnya, ada manifestasinya. Jadi tidak hanya kita kemudian mengatakan, ya, kemudian dalam hati kita juga mengimani, tapi butuh wujudnya. Buktinya apa dari tauhid kita tadi? Jadi diibaratkan Allah dengan pohon yang bertumbuh, yang akarnya menghujam ke dalam dan kuat ke dalam tanah tadi. Kemudian
dia punya cabang yang menjulang tinggi ke langit. Di ayat 25 dikatakan pohon tersebut, pohon tauhid kita itu memiliki buah atau memberikan buah. Buah ini adalah representasi dari manfaat atau wujud dari tauhid kita, pembuktian tadi, memberikan buah sepanjang masa atas izin Allah. Ya. Jadi disinilah kita perlu memahami, ya, bahwa ternyata kita perlu membuktikan. Nah, buktinya ini, wujudnya dari tauhid kita adalah gerbong pertama dari kereta kehidupan kita tadi. Apa? Amal soleh. Amal soleh itu adalah pembuktian tauhid kita. Gerbong pertama kita tentu berangkat dari amal soleh dalam ruang lingkup kita secara pribadi dulu. Secara pribadi atau dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan masyarakat ya yang terbatas dulu. RT atau RW atau mungkin ya paling besar satu kota lah, kota Cirebon umpamanya. Di sini kita perhatikan wal takum minkum ummah yad'una ala khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini amal soleh dalam bentuk tiga ruang lingkup tadi. Dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan kita secara keluarga, dalam kehidupan kita sosial yang terbatas, bermasyarakat tadi. Apa? Surat Ali Imran 104 tadi, perintahnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah sering kita dengar ya, Bapak Ibu, amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita mengajak kepada segala macam yang ma'ruf, ya, kita tegakkan yang baik, ya. Segala macam yang baik, ini tentu kita bisa terjemahkan dalam kehidupan kita pribadi. Ya, kalau yang sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, ini bisa kita terjemahkan macam-macam bentuknya, macam-macam rupanya, dan itu garisnya langsung dari tauhid kita tadi, perwujudan tadi. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu terkadang kata orang itu lebih mudah, ya. Tapi nahi mungkar ini kata orang kemudian orang, apalagi budaya kita, budaya timur, itu suka sungkan. Apalagi yang kita mau bilang nahi mungkar, mencegah yang jahat-jahat atau mengingatkan itu yang mau kita ingatkan lebih sepuh, lebih senior, lebih tua. Ini nahi mungkar. Terjemahannya juga banyak dalam ruang lingkup kita pribadi. Ya, kita dilatih dengan puasa ini, dan bulan Ramadan ini insya Allah adalah akseleratornya, katalisator dari lokomotif tadi, supaya mempercepat laju gerbong kehidupan, kereta kehidupan kita ini menuju derajat takwa tadi. Ya, kembali sana lagi, amar ma'ruf nahi mungkar untuk kita terjemahkan. Jadi tidak hanya amar ma'ruf, tapi juga nahi mungkar, mencegah dari yang buruk-buruk. Sekalipun itu kadang pahit, sekalipun kadang itu mungkin orang yang lebih tua dari kita, tentu kita bisa ada cara-cara yang beradab, saling mengingatkan dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang gerbong yang kedua. Tadi gerbong yang pertama kita secara individu, secara family, keluarga, kemudian juga secara kehidupan bermasyarakat yang agak terbatas. Ini gerbong yang kedua, amal soleh juga, pembuktian tauhid kita, tapi dalam dimensi yang lebih luas. Dimensi kehidupan di atas masyarakat yang terbatas kota. Ini dimensi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apa bentuk amal solehnya? Jadi kalau kita perhatikan, kita bisa lihat salah satu perintahnya di An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan seterusnya. Kalau laki-laki sering dengar ketika Jumatan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seruan kepada kita semua untuk menegakkan keadilan. Amar ma'rufnya berupa, jadi tadi al-amru bil ma'ruf, sekarang al-amru bil adli, tegakkan keadilan. Wa nahyu anidz zulmi, dan cegah atau runtuhkan sebaliknya az-zulmi, kezaliman. Dalam bahasa sehari-hari kita, adil itu artinya menempatkan sesuatu pada posisinya. Tidak melanggar batas, tidak melebihi batas. Itu adalah kata kerja, artinya merapikan, meletakkan pada posisinya. Jadi maksud dari menegakkan keadilan melawan kezaliman ini, ya kita, artinya contohnya, ya, kalau ada sesuatu yang belum pada posisinya, kita perbaiki. Minimal dengan lisan kita, ya, syukur bisa dengan perbuatan kita. Minimal sekali dengan hati kita yang mengingkari. Tapi ya kalau dengan lisan
insya Allah ada perubahan yang bisa kita lihat. Apalagi langsung dengan tangan kita, artinya berbuat sesuatu. Nah, dimensi keadilan ini, ya, ini dimensi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, alhamdulillah malam ini kita bisa tarawih malam ke-22. Di saat yang bersamaan, saudara-saudara kita yang istilahnya kurang beruntung, ya, kurang pas juga, kurang beruntung, ya, yang memang sangat miskin, harus mengais sampah, ya, untuk makannya, kemudian hidup setiap bulannya di bawah garis kemiskinan, yang nilai garis kemiskinan itu ada 500.000 rupiah, itu masih 27 juta orang yang tercatat, belum lagi yang tidak terdata. Masih banyak yang harus meminta-minta. Kita yakin meminta-minta itu bukan pilihan. Itu sudah tidak ada pilihan lagi. Kita terlahir dengan fitrah, dengan derajat yang tinggi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini Allah menyatakan di depan para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah, perwakilan untuk tugas-tugas tertentu. Malaikat pun protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, ini manusia yang menumpahkan darah itu, yang perang-perang itu, yang musuh-musuhan. Ya. Sedangkan kami ini, malaikat berbicara, ya, kami ini siang malam mensucikan namamu, ya, bertasbih. Kemudian Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa dari apa yang kau tidak ketahui. Jadi ini satu singkat, ya, satu potret kejadian di masa lalu, di masa penciptaan kita, bahwa kita sesungguhnya adalah yang diciptakan dengan maksud yang sangat mulia, mengemban tugas yang mulia. Maka tadi saudara-saudara kita yang harus minta-minta, mengais-ngais sampah, ya, hidup di bawah garis kemiskinan, itu bukan suatu pilihan. Dan ini adalah satu bentuk hal yang belum adil. Mengapa kita katakan belum adil, Bapak Ibu jamaah sekalian? Karena kenyataannya negeri kita ini yang gemah ripah loh jinawi, yang kata Benkus Plus itu, ya mungkin kalau adik-adik ini udah nggak kenal Benkus Plus, ya, tapi kalau bapak-bapak tahu Benkus Plus itu mengatakan tongkat itu bisa jadi tanaman, saking suburnya tanah ini, saking hijaunya. Hutan tropis kita itu nomor 3 dunia. Itu yang terlihat di permukaan, hijau sekali. Yang dikandung di tanahnya itu, Masya Allah, ya, mineral batu bara kita itu, ya, itu senilai 10.000 triliun, kata seorang pakar namanya Marwan Batubara. Itu semua. Kalau itu semua dimanfaatkan di organisasi sedemikian rupa, maka kata Pak Menteri kita, ini harapan kita, ya, Pak Menteri Koordinator itu mengatakan, per orang kita ini bisa dapat 20 juta per bulan kalau dikelola dengan adil, diletakkan pada posisinya. Jadi kita lihat urutannya adalah, ya, urutannya masyarakat itu menerima kebijakan, melakukan apapun itu yang dibuat sebagai kebijakan. Kemudian kebijakan dibuat oleh otoritas. Ya, otoritas ini pemerintah, bisa juga anggota DPR. Duet. Kemudian keduanya ini, otoritas ini, ya, itu yang memilih adalah lewat jalur politik. Maka umat Islam, ya, ini karena kesempatannya pendek, saya rangkum saja. Setelah ini karena kita harus tarawih. Jadi singkatnya adalah umat Islam pertama harus bersatu dalam rangka al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi. Ini gerbong yang kedua tadi. Ya. Dan ini seruan dari Allah. Di beberapa ayat di Al-Quran kita diminta untuk melakukan apa itu yang disuruh Allah dan Nabi-Nya Rasulullah SAW. Kita untuk mendatangi. Jadi al-amru bil adli, tahap pertama adalah persatuan umat Islam. Dan diingatkan Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Kamu jangan seperti orang yang bercerai-berai, berselisih, bersatulah. Bersatulah. Ini perintah dari Allah. Setelah bersatu, nah Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf, kita memang melihat tadi urutannya, perjuangan politik melahirkan kekuasaan atau otoritas, yaitu pemerintah ataupun anggota DPR. Dari situ melahirkan undang-undang atau kebijakan-kebijakan. Dari kebijakan-kebijakan melahirkan keadilan.
Nah, ini yang berbahaya kalau proses tadi, tahap-tahap tadi diisi orang-orang yang tidak berorientasi keadilan atau kemaslahatan umat. Kita takutkan nanti kebijakannya itu tidak melahirkan keadilan, tapi malah justru sebaliknya. Kalau kita tidak isi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin tadarus, ya seperti itu. Negeri kita ini nanti siapa yang menjalankan? Sedangkan kita ini muslim 88%. Kekayaan kita sudah kita bahas sedikit, sangat kaya. Ya kalau orang Jawa Timur sangat kaya, kuaya. Apa kalau orang Cirebon bilang apa? Sangat kaya itu apa? Penekanannya gimana? Sangat-sangat kaya. Jadi gitu, bersatu, kemudian ini sudah sunatullahnya, ya, kita harus tetap istiqomah, ya, selalu istiqomah dan optimis. Optimisnya tadi dijanjikan oleh Allah, salah satunya di An-Nur ayat 55, ya, ketika kita yakin betul, ya, memulai dengan gerbong lokomotif tauhid tadi, kemudian gerbong pertama al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, gerbong kedua al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi, maka gerbong ketiga ini, ya, kita nanti deklarasikan diri kita dulu, ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah gitu, katakanlah bahwa sesungguhnya sholatku, kemudian ibadahku, kemudian hidupku, kemudian matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan ingat janji Allah dalam perjalanan kereta kehidupan kita ini, ingat janji Allah bahwa insya Allah selama kita istiqomah dan tidak putus asa dan bersatu, ya, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, ya, pada orang dengan kriteria itu, pada kelompok dengan kriteria itu, bahwa insya Allah akan memberikan otoritas kemenangan, ya, kemenangan di muka bumi ini, sehingga nanti bisa kita membuat kebijakan yang membangun pilar-pilar keadilan di negeri ini. Terima kasih, ini bisa saya sampaikan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.